lovers, kembali lagi dengan saya Teddy di channel YouTube Niki Motor. Kali ini saya akan sharing sedikit tentang bagaimana kita mengupgrade audio dari Lexus. Ini tipe Lexusnya adalah LS 460. Lexus ini sudah dibekalin dengan sistem audio yang cukup advance dari Mark Levinson. Ya, Mark Levinson itu tipe tertinggi dari Harman. Speakernya ada 17.1, artinya ada 17 speaker plus 1 subwoofer. Sudah ada powernya juga yang built-in dengan DSP, tapi DSP-nya nggak bisa kita utak-atik. Ayo kita lihat. Nah, ini guys. Ini kondisi terbongkar dari bagasinya Lexus ini, ya kan? Kita lihat komponen audionya ada di sini nih. Komponen audionya ada di sini. Ini powernya Mark Levinson, ya. Nah, kita sudah bikinin socket to socket. Jadi seandainya suatu saat kita mau balikin kondisinya standar, kita tinggal cabut komponen yang kita pasang, kita pasangin kembali soketnya, sudah kembali orisinil semuanya. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita tambahin satu DSP dari Alpine PXE 0850S. Ya. Prosesor ini punya channel 12 channel, jadi cukup untuk mendrive semua speaker yang ada di sini. Ya kan? Persis dengan amplifiernya juga keluarannya adalah 12 channel. Oke. Ini kita letakkan di sini. Ini prosesornya. Ada dongle Bluetooth-nya. Kita bekalin lagi dengan satu buah amplifier 6 channel dari ARC X2 ya. Nah, satu lagi amplifier kecil untuk drive center speaker. Ini guys, ini soket keluaran dari Mark Levinson ini. Kita umpan dulu ke Alpine. Keluaran dari Alpine kita masukin ke masing-masing speaker. Nah, di sini sudah kita bikinkan soketnya. Jika suatu saat kita mau standarkan, kita tinggal lepas soket yang ke Alpine, masukin kembali soket yang sudah kita buat untuk jalur outputnya. Sudah, semua kembali standar lagi. Jadi teknik membuat soket ini sangat memudahkan kita untuk troubleshooting nantinya. Atau kita mau standarin kembali audio sistemnya. Nah, seperti ininya si Mark Levinson ini karena DSP-nya nggak bisa kita setting, maka dari itu kita tambahin prosesor Alpine. Dengan adanya prosesor Alpine ini kita bisa tune, kita bisa setting, kita bisa optimize speaker-speaker yang ada di mobil ini dengan hasil yang lebih bagus, jauh lebih bagus. Jalur wiringnya juga sudah kita bikin rapi ya, sengaja kita biarkan tidak terbungkus supaya bisa dibedakan dengan wiring asli mobil. Ini strumnya untuk sistem audio yang kita pasangkan. Nah, untuk jalur speakernya kita satukan dengan rapi ya kan, seperti itu. Kembali ke sini ya. Dan semua ini kalau nanti guys liatin itu udah begitu terpasang, itu tidak ada yang expose. Jadi mobil looks tetap seperti original gitu. Nah, penasaran kan dengar suaranya seperti apa hasilnya? Sebelumnya kita lihat dulu proses pemasangan komponen-komponen yang di sini ya.
pendengar Audio Lovers, mobil ini udah kita tuning, ya kan? Kita cek fitur-fiturnya apa aja dengan DSP Alpine yang kita pasangin. Sebenarnya awalnya bermula dari keinginan sang owner bahwa tape ini meskipun udah lengkap semuanya, cuman sayangnya dia belum bisa fitur Bluetooth gitu. Nah, jadi solusinya yaitu kita tambahin dengan DSP Alpine sehingga bisa Bluetooth streaming dari handphone langsung ke prosesor gitu, tanpa mengganggu sistem head unit standar. Jadi di settingan ini kita bikin dua memori, tentunya responnya beda dari Bluetooth direct ke prosesor sama dengan suara yang dari head unit source-nya. Nah, kita taruh controllernya ada di sini. Jadi nanti di controller ini bisa kita ganti-ganti memorinya, memori untuk head unit sama memori settingan untuk Bluetooth gitu. Sama pengaturan volume juga bisa dilakukan di sini. Yuk kita lihat sama-sama fiturnya. Ini adalah setelan dari head unit. Kalau kita perhatikan perbedaan dengan suara yang standar, ini adalah kita bisa ngatur di equalizernya prosesor frekuensi mana yang ngepick di mobil ini sambil kita ukur ya, tentunya pakai microphone measurement. Jadi kita tuning ulang speaker-speakernya, respon-responnya, setiap speaker kita tuning ulang sehingga semua speaker masuk ke kuping itu imbang suaranya. Yang mana tidak bisa dilakukan sama head unit standarnya. Head unit standarnya hanya style bass, mid, sama treble. Kita nggak tahu frekuensi berapa yang dimainkan di situ gitu. Jadi kurang lengkap ya. Nah, dengan adanya settingan di prosesor ini, kita bisa tune ulang. Jadi kita improve lagi dengan kualitas speaker yang sudah bagus. Kita optimalkan lagi sehingga bisa keluar yang terbaiknya gitu. Nah, perbedaannya adalah kalau speaker standar, waktu kita naikin treble sama bass, ya memang lebih baik, tapi tidak flat gitu, masih responnya masih acak-acakan gitu. Di DSP ini cukup banyak yang kita perbaiki, dan hasilnya semua suara stagingnya dapat di depan, tonalnya juga balance semua, dari treble, middle, mid low, sampai sub bass. Jadi semuanya imbang gitu. Jadi stagingnya dapat, imagingnya juga lebih bagus, dan semua look standar, nggak ada yang kelihatan modifan gitu. Dan fiturnya tambahannya bisa dengan Bluetooth gitu. Kita tes yang Bluetooth ya. Oke, sekarang kita coba fitur Bluetooth yang ini. Basically Bluetooth-nya adalah sistem interrupt. Jadi kita nggak perlu operate apa-apa. Begitu kita sudah connect Bluetooth-nya ke unit DSP-nya, dia akan langsung cut suaranya.
Nah itu dia car audio lovers, tune up sound system Lexus LS 460 yang sudah kita lakukan. Semua fungsi masih berjalan dengan normal, semua fungsi audio standarnya masih berfungsi dengan baik. Cuman kita towel sedikit aja, jadi suaranya improve-nya cukup jauh. Kalau Anda punya kesulitan tentang car audio Anda, silakan jangan ragu mampir ke Niki Motor, silakan konsultasikan dulu, kita akan kasih solusinya. See you next video guys.